Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, gimana kabarnya hari ini? Kita bertemu kembali dalam satu kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua, anak-anakku semua, semua keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita semua, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, kita bertemu dalam satu kesempatan untuk satu materi pembelajaran PKN kelas 4 di tema 2 dengan satu tema selalu berhemat energi. Selalu berhemat energi, sekilas kalau kita lihat dari pembahasan energi, maka kita kebayang ini pelajaran IPA. Tapi di PKN kita tidak membahas energi secara detail. Nanti secara lengkap, secara detail, lebih luas lagi untuk didapatkan di muatan IPA. Di PKN nanti kita belajar tentang kewajiban dan hak kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, tentang kewajiban dan hak kita dalam memelihara, merawat, dan menjaga keterlangsungan adanya energi, ketersediaan energi di bumi. Seperti apa materi ini di tema 2? Kita lihat di kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar atau KD di KI 3.2, kita lihat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak kita sebagai warga masyarakat dalam menjaga dan memelihara energi tersebut. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga masyarakat, baru nanti kita akan memperoleh hak kita. Di KI 4 di keterampilan di 4.2, anak-anak setelah selesai pembelajaran ini nanti anak-anak bisa menyajikan hasil identifikasi itu dalam bentuk satu jawaban, dalam bentuk jawaban tertulis, apa-apa sih bentuk kewajiban dan hak kita sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam hal menjaga, memelihara ketersediaan atau keberlangsungan energi ini agar bisa dimanfaatkan secara turun-temurun, secara berkelanjutan untuk generasi-generasi yang akan datang. Baik, kita lihat jenis-jenis energi. Jenis-jenis energi ini ada banyak hal sebetulnya. Cuma ini sebagai gambaran aja, kita bahas sekilas di sini. Jenis-jenis energi, ada energi matahari, energi angin, energi air, energi gelombang air laut, ada energi nuklir, energi panas bumi, energi gas, dan masih banyak lagi sebetulnya energi-energi yang tersedia di bumi ini. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tanpa energi manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena untuk beraktivitas, untuk melakukan sesuatu, manusia atau makhluk hidup perlu energi. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Energi matahari ini disebut sebagai sumber energi terbesar dan energi utama di bumi. Kenapa energi matahari disebut sebagai sumber energi terbesar dan energi utama? Karena seluruh sendi kehidupan, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun manusia, membutuhkan energi matahari. Dalam satu rantai kehidupan, diambil contoh tumbuh-tumbuhan misalkan, kita membutuhkan tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan itu
kita butuh buahnya, kita butuh daunnya, kita butuh batangnya, kita butuh semuanya, artinya termasuk oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan itu didapatkan dari hasil fotosintesis. Dan fotosintesis itu tumbuh-tumbuhan bisa berfotosintesis ketika ada matahari. Ketika tidak ada matahari, maka tumbuh-tumbuhan tidak bisa berfotosintesis. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa menghasilkan buah, tumbuh-tumbuhan tidak bisa menghasilkan daun. Kalau tumbuh-tumbuhan tidak bisa menghasilkan itu semua, maka apa yang bisa diperoleh oleh manusia? Ya, kita lanjut. Di bagian berikutnya adalah air. Air adalah salah satu bentuk energi. Air adalah sumber energi yang vital bagi kehidupan. Air dapat digunakan untuk mandi, air dapat digunakan untuk mencuci pakaian, air digunakan untuk berwudu bagi kita yang muslim. Tanpa air juga kita tidak bisa berbuat banyak. Di samping itu kebutuhan lain, keperluan lain yang memanfaatkan air adalah kita bisa menyiram tanaman, memberi hewan peliharaan untuk minum, mungkin untuk mencuci mobil, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang penting ya, atau yang jelas, air adalah sumber energi yang vital bagi kehidupan. Kita butuh minum. Tanpa kita minum, kita bisa dehidrasi. Maka kewajiban kita sebagai manusia adalah menjaga dan menghemat penggunaan air. Dijaga keterlangsungannya, dijaga ketersediaannya, dihemat penggunaannya. Tidak menggunakan air secara serampangan atau secara berlebihan, sehingga menjadikan air itu menjadi mubazir. Kewajiban adalah, kita paham semua bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan. Sesuatu yang harus dilaksanakan dan dikerjakan itu namanya kewajiban. Maka yang disebut wajib, maka kalau itu kewajiban adalah laksanakan dan kerjakan. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Anak-anakku semua, kita lihat contoh kewajiban adalah menghemat pemakaian listrik dan air bersih. Listrik termasuk energi, listrik juga termasuk energi. Maka penggunaan listrik juga harus dihemat di samping air bersih yang tadi. Bagaimana kita bisa menghemat listrik? Listrik dihemat dengan cara mematikan lampu di siang hari, kemudian tidak menggunakan lampu pijar, tidak menggunakan lampu yang berlebihan, yang jumlah kapasitas wattnya, dayanya itu berlebih, sehingga itu juga termasuk penghematan listrik. Setrika baju, setrika pakaian tidak mesti setiap hari, 1 minggu sekali kita bisa nyetrika. Kemudian mematikan mematikan AC ketika tidak digunakan. Itu bentuk-bentuk penghematan listrik. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain dalam menghemat pemakaian listrik. Nanti kalian bisa identifikasi apa-apa saja yang termasuk dalam penghematan listrik. Yang kedua adalah menjaga kebersihan udara dengan menanam pohon atau reboisasi. Udara juga perlu dijaga kebersihannya, karena udara merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Udara yang bersih yang kita butuhkan, udara yang bersih yang kita perlukan. Kalau udara kotor, maka akan terjadi mungkin batuk, pilek, dan seterusnya. Maka udara bersih itu perlu dijaga dengan cara menanam pohon, kemudian membuat cerobong pabrik, mengurangi asap kendaraan di jalan. Itu adalah salah satu contoh atau contoh-contoh cara-cara kita menjaga kebersihan udara yang kita hirup
Setiap hari di dalam udara itu ada oksigen. Di dalam udara itu ada oksigen. Lagi satu kali. Di dalam udara itu ada oksigen yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Menjaga dan memelihara fasilitas umum. Ya, fasilitas umum ada sekolah, ada pasar, ada mungkin tempat ibadah bagi kita. Maka itu semua fasilitas umum itu perlu dijaga dengan merawatnya, tidak mencoret-coret tembok, kemudian memelihara kebersihannya dengan setiap hari disapu, setiap hari dijaga, dipel mungkin kalau rumah kalau di rumah ya. Kita kembali ke fasilitas itu. Fasilitas umum perlu dijaga dan dipelihara keberadaannya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Maksudnya adalah kita laksanakan kewajiban kita dulu, baru kita mendapatkan hak. Jadi yang diutamakan adalah melaksanakan kewajiban kita, baru kita menuntut hak. Kita laksanakan kewajiban kita dulu agar kita mendapat hak kita secara wajar. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diterima setelah melaksanakan kewajiban. Ya, hak adalah sesuatu yang harus diterima setelah kita melaksanakan kewajiban. Hak manusia setelah menjaga dan merawat ketersediaan air adalah berhak mendapatkan air bersih. Ya. Itu hak manusia setelah menjaga dan merawat ketersediaan air adalah berhak untuk mendapatkan air bersih. Baik. Bentuk energi lain tadi sudah dibahas. Bentuk energi lain adalah listrik. Listrik dimanfaatkan untuk penerangan dan penunjang aktivitas manusia. Listrik ini secara garis besar dibagi dua. Kegunaannya adalah sebagai penerangan dan penunjang aktivitas manusia. Manfaat listrik selain sebagai penerangan adalah untuk menyalakan TV, radio, setrika, AC, kulkas, kemudian ada yang keperluan yang lain termasuk solder, magic comb, magic jar, kemudian banyak hal lah. Zaman sekarang, zaman masyarakat modern, hampir lebih dari sebagian besar kebutuhan manusia menggunakan listrik. Pemanfaatan listrik dapat kita hemat dengan tidak menyalakan lampu pada siang hari. Tadi sudah dibahas di depan. Kemudian lampu saat kita tidur, ketika kita sudah tidur lampu tidak digunakan, maka dimatikan sebagian atau diganti listriknya dengan daya yang kecil. Air adalah salah satu bentuk energi. Tadi udah di depan, ini diulang lagi. Mohon maaf ada kesalahan. Kita lewat yang ini. Contoh bentuk hak dalam masyarakat di bidang sosial. Contoh bentuk hak dalam masyarakat di bidang sosial adalah mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak, melakukan aktivitas dalam lingkungan sosialnya seperti kerja bakti dan gotong royong. Jadi hak-hak kita adalah memperoleh penghidupan, pekerjaan yang layak sesuai dengan profesi kita, bakat kita berhak untuk hidup layak di dalam masyarakat. Kita juga berhak melakukan aktivitas gerakan di dalam masyarakat seperti kerja bakti, gotong royong, dan melakukan aktivitas yang lain di tengah masyarakat. Menggunakan fasilitas umum seperti pasar, listrik juga kita punya hak untuk memanfaatkan listrik setelah kita membayar iuran listrik setiap bulan, atau kalau yang sekarang yang sistem voucher pulsa, kita berhak menggunakan listrik setelah kita membeli atau membayar pajak listrik di PLN. Demikian untuk semua. Itu yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Demikian, terima kasih.
penyampaian saya hari ini. Kemudian nanti setelah ini selesai, anak-anak tolong buka buku LKS-nya. Tolong buka buku LKS-nya di halaman 28. Sebentar. Halaman 28 di kegiatan 3 nomor 1 dan nomor 2 dijawab di buku tulis, kemudian hasilnya difoto, nanti diserahkan ke wali kelas masing-masing. Kemudian di aktivitas 4 ada nomor 1 dan nomor 2. Berikutnya adalah tugas kalian hari ini, masih di LKS tema 2, ada di halaman 44. Halaman 44 di aktivitas 2 PPKN KD 4.2, nomor 1. Soal nomor 1 A, B, C, dan D. Nomor 2-nya nggak usah. Di aktivitas 2 PKN KD 4.2, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut bersama. Nomor A, bagian A, 1A, 1B, 1C, 1D. Demikian anak-anakku semua. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.